Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Ismi dari kelas IPA C dengan NPM 1910303039. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan belajar gerak melingkar beraturan menggunakan aplikasi Scratch. Nah, gerak melingkar beraturan itu apa sih, teman-teman? Jadi, gerak melingkar beraturan adalah sebuah gerak pada objek yang lintasannya itu berupa lingkaran dan mengelilingi suatu titik tetap. Nah, di sini titik tetapnya pada sumbu X0 dan Y0. Kita lihat ya. Nah, di sini lintasannya melingkar ya. Ini dan beraturan. Titik-titiknya jarak dari satu titik ke titik yang lain itu sama, artinya itu beraturan. Oke, sebelumnya mari kita belajar variabel-variabel apa saja sih yang digunakan dalam GMB pada simulasi ini. Oke, yang pertama ada T atau waktu. Jelas ya. Kemudian ada omega. Omega ini adalah kecepatan sudut ya teman-teman. Kemudian R ini adalah jari-jari. Dari titik pusat ini sampai ke jarak bola ini. Ini namanya jari-jari. Nah, jari-jari setiap lintasan itu sama ya. Dari sini ke sini sama, dari sini ke sini itu jaraknya juga sama. Kemudian ada X0 atau posisi awal X-nya dan Y0 atau posisi awal Y-nya. Kemudian ada XY, di mana XY ini adalah kecepatan, tapi karena ini ada di koordinat, sumbu koordinat, jadi menggunakan pendekatan cos dan sin, di mana kalau pada sumbu X, kecepatannya itu adalah R cos omega T, sedangkan pada sumbu Y itu R sin omega T. Buat ini sama ya, pergi ke X, Y, hapus semua, atur warnanya saya gunakan warna ungu, penanya ukuran 4, kemudian suaranya pakai pop, sedangkan pada X0 atau Y0, ini saya atur dengan kecepatan, rumus kecepatan ya, tadi R sama dengan cos omega T, dan Y0-nya itu R sin omega T. Kemudian T-nya saya rubah sebesar 0,3. Oke. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan, ada dua buah pertanyaan. Yang pertama, jika jari-jari gerak melingkar tetap dan kecepatan sudut berubah, apa yang terjadi? Dan apa yang terjadi? Kita bahas terlebih dahulu ya. Jari-jari tetap, kecepatan sudut atau omeganya berubah. Kita buat dua kondisi ya teman-teman. Yang pertama itu angkanya itu lebih besar dan yang kedua angkanya lebih kecil dari angka 10 ini. Oke, yang pertama kita mungkin bisa mengaturnya menjadi 20. Kita perhatikan bagaimana lintasannya. Oh ya, ini lintasannya lebih renggang ya teman-teman. Oke. Kemudian kalau kita atur ini omeganya menjadi 5, bagaimana? Apa yang terjadi? Titik-titiknya itu semakin mengecil ya. Ini tidak ada batas. Maksudnya benar-benar rapat sekali. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa jika omeganya itu besar, diperbesar, maka kecepatannya itu juga ikut membesar. Sedangkan apabila omeganya diperkecil jadi 5, kecepatannya juga semakin mengecil. Hal ini dibuktikan dengan keterangan waktunya T-nya. T-nya yang pertama itu kan semakin sempit, artinya waktunya itu semakin kecil, jadi kecepatannya semakin besar. Di sini kan apabila ini jaraknya sama, maka perbandingan antara kecepatan dengan waktunya itu berbanding terbalik ya. Apabila kecepatannya bertambah, maka waktunya itu semakin kecil. Nah, itu berbanding terbalik. Kemudian sudah jelas ya. Jadi kalau
omeganya diperbesar, maka kecepatannya akan diperbesar dan waktunya itu menjadi kecil. Sedangkan apabila omeganya diperkecil, maka kecepatannya juga diperkecil dan waktunya itu semakin besar. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, jika kecepatan sudut atau omeganya tetap dan jari-jari berubah, apa yang terjadi? Oke. R. R itu sebagai jari-jarinya ya. Saya atur lagi omeganya menjadi 10. Kemudian R-nya kita sesuai dengan kayak omega, ini dirubah menjadi angka yang lebih kecil dan angka yang lebih besar. Untuk yang pertama saya akan merubahnya menjadi angka misal saja 100. Apa yang terjadi? Mari kita lihat teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lalu kita bandingkan jika R-nya itu jadi 80. Apa yang terjadi? Nah, itu yang terjadi ya teman-teman, maka jari-jarinya itu semakin mengecil dan jarak titik-titiknya ini juga semakin mengecil. Artinya itu waktunya semakin banyak dan kecepatannya itu juga semakin mengecil. Sedangkan jika tadi jari-jarinya itu diperbesar, maka jarak titik-titiknya itu semakin renggang dan itu artinya waktunya itu sedikit dan kecepatannya itu semakin besar. Hal tersebut menunjukkan juga bahwa perlakuan pada omega dan R itu sama. Apabila keduanya itu diperbesar, maka kecepatan kecepatan linearnya atau V-nya itu besar dan waktunya itu semakin kecil. Hal itu karena sesuai juga dengan rumus di mana kecepatan linear itu sama dengan kecepatan sudut atau omega dikali jari-jarinya. Nah, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.